Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam rimbawan. Perkenalkan, saya Yulia Agustin dengan NPM 1914151030. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Oke baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis peluang usaha, di mana di sini saya memilih peluang usaha yaitu tentang olahan pisang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya memilih peluang usaha dengan olahan pisang. Nah, olahan pisang yang saya pilih ini yaitu merupakan olahan modifikasi yang mana sebelumnya merupakan olahan dari pisang crispy yang kemudian saya modifikasi dan saya namai menjadi sebuah olahan yaitu pisang geprek. Nah, jadi apa sih pisang geprek ini? Nah, pisang geprek ini awal mulanya yaitu sebuah olahan pisang yang mana pisang ini tuh merupakan pisang crispy. Dan kemudian saya memiliki ide yaitu untuk memodifikasinya menjadi sebuah olahan yang lebih menarik lagi, yaitu tetapi tidak merubah olahan pertamanya gitu. Nah, di sini saya memilih modifikasi yaitu dengan cara memodifikasi tekniknya. Jadi saya merubah dari olahan pisang crispy menjadi olahan pisang geprek yang mana ini merupakan modifikasi yang sangat sederhana. Nah, pisang geprek ini kan merupakan olahan dari modifikasi pisang crispy. Jadi ini tuh memiliki cita rasa yang manis dan pisangnya yang lembut. Kemudian ditambah dengan taburan topping yang berbagai macam, membuat pisang ini semakin menarik begitu. Nah, rasa dari pisang crispy-nya ini sensasinya sangat lembut dari pisang yang pemilihan pisangnya itu yang sangat tepat membuat makanan atau olahan dari pisang ini tuh menjadi lebih enak. Nah, lalu bagaimana sih terkait peluang usaha terhadap olahan pisang ini? Nah, jadi bisnis pisang crispy ini dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang sangat mudah. Awalnya itu kan memang olahan yang dasarnya adalah olahan pisang crispy. Kemudian saya modifikasi menjadi sebuah olahan yaitu pisang geprek. Tidak merubah tekniknya, tetapi tidak berubah olahannya, tetapi hanya merubah sedikit tekniknya. Nah, ini tuh merupakan olahan yang tidak sulit gitu, pengerjaannya itu tidak sulit dan bahan-bahan yang digunakannya juga sangat mudah. Nah, selain itu juga olahan pisang ini banyak digemari di kalangan. Jadi, seperti yang kita ketahui, pisang ini merupakan makanan yang bisa dimakan di berbagai umur atau di berbagai usia begitu. Bisa disukai oleh anak-anak, remaja, atau bahkan sampai orang dewasa pun bisa gitu mengkonsumsi si olahan pisang ini. Nah, jadi dari kedua inilah dirasa bahwa olahan ini tuh atau usaha ini tuh dapat menjanjikan begitu. Lalu, bagaimana sih, pemikiran terkait strategi pemasaran yang akan saya lakukan begitu? Jadi untuk strategi pemasarannya ini biasanya, pemasaran secara langsung, karena ini merupakan olahan yang basah dan tidak bisa bertahan begitu lama, jadi mau tidak mau ini harus dijual secara, langsung. Nah, biasanya untuk, secara langsung ini menggunakan stand dengan banner-banner gitu. Nah, selanjutnya itu menggunakan menjual via online, tetapi tidak untuk keluar kota. Hanya saja di daerah-daerah yang dijangkau oleh si ownernya ini. Jadi si pisang ini dijual secara online dan bisa dilakukan secara COD atau diantar, tetapi dengan catatan wilayah yang bisa dijangkau oleh owner atau oleh si penjual. Kemudian melakukan promosi melalui media sosial. Ini hal yang sangat lazim banget dilakukan oleh seseorang yang memulai bisnis karena dengan tujuan bahwa si produk ini tuh bisa dikenal oleh masyarakat luas bahwa ada produk olahan baru yang baru buka begitu. Nah, untuk menarik si masyarakat untuk membeli ini, maka kita bisa juga melakukan dengan cara promosi ketika awal pembukaan stand atau awal pembukaan pertama kali kita melakukan jualan. Ini kita bisa melakukan promosi dengan tujuan bahwa sebenarnya hanya untuk mengenalkan bahwa produk kita itu layak gitu, enak untuk dimakan. Jadi masyarakat itu eh, berikutnya ketagihan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alasan saya memilih ide usaha ini gitu.
Nah, sebenarnya awal mula ketika saya berpikiran untuk memulai, membuat atau punya ide untuk usaha ini tuh, awalnya itu kegemaran saya membuat olahan pisang. Jadi ketika saya dulu iseng-iseng atau enggak buat konsumsi sendiri, saya tuh sering banget yang namanya buat olahan pisang, yaitu awalnya pisang crispy. Nah, si pisang crispy yang saya buat ini biasanya dengan ukuran yang tebal gitu. Namun, saya tuh mengalami kesulitan untuk kayak mengkonsumsinya, jadi saya harus potong dulu. Dan disitulah muncul ide untuk saya memodifikasi menjadi pisang geprek, karena dengan adanya pisang geprek ini dari olahan pisang crispy itu kan digeprek, jadi teksturnya itu agak lebih tipis dan memudahkan kita untuk memakannya. Nah, kemudian saya juga memilih karena pisang ini kan mudah didapatkan, dan yang kedua itu kayak pisang ini tuh nggak bergantung dengan musim gitu. Jadi dia itu kapanpun bisa didapatkan gitu tanpa mengenal musim atau enggak tanpa harus menunggu berapa lama untuk adanya si buah pisang ini, karena buah pisang ini tuh kan merupakan buah yang selalu ada gitu. Yang selanjutnya itu harga pisang yang sangat murah. Nah, pisang ini sangat cocok dijadikan untuk bahan dasar karena harganya itu yang sangat murah gitu, relatif murah dan terjangkau. Kemudian proses untuk pembuatannya yang dikerjakannya itu tidak terlalu rumit sehingga saya tuh dapat mengaplikasikannya itu dengan mudah gitu. Nah, setelah kita membahas mengenai peluang, mengenai penjelasan dari ide usaha yang saya lakukan di sini, langsung aja kita bahas mengenai alat-alat atau bahan-bahan yang akan digunakan ketika kita membuat si olahan tersebut. Sebenarnya ini tuh sangat mudah dan bahan-bahannya itu pun sangat mudah gitu didapatkan. Dan harganya pun relatif terjangkau dan bisa dengan bahan yang sangat terjangkau harganya itu bisa banyak membuat produk gitu, karena bahan yang digunakan tuh dalam kualitas yang bagus gitu. Nah, biasanya olahannya olahan pisang. Otomatis bahan dasar yang digunakan pun pisang. Sebenarnya banyak jenis-jenis pisang gitu kan. Pisang yang biasa digunakan untuk digoreng atau diapa. Tetapi di sini saya memilih pisang yang kayak pisangnya tuh dengan memiliki tekstur yang lembut gitu, kayak digoreng pun tidak meleleh atau enggak bagus gitu. Nah, yang kedua itu ada tepung terigu. Tepung terigu itu menjadi bahan dasar olahan yang mana itu menjadi olahan adonan basah gitu. Ditambah tepung beras. Tepung beras ini sebenarnya hanya sedikit penggunaannya karena hanya untuk membuat si pisang itu teksturnya menjadi lebih crispy lagi. Kemudian tepung maizena juga sama untuk menambah tekstur apa ya, kayak lebih kental gitu di dalam adonan. Dan tepung roti itu atau tepung panir itu menjadi setelah olahan basah itu kayak dia tuh menjadi apa lapisannya gitu agar menambah crispy. Nah, gula pasir, kemudian ada gula pasir. Gula pasir ini untuk menambah cita rasa manis pada adonan. Kemudian ada butter atau margarin dan ada minyak tentunya untuk kita menggoreng. Kemudian ada air dan selanjutnya ada kayak peralatan-peralatan gitu. Itu ada wajan untuk kita menggoreng, ada kompor, ada wadah, ada pengaduk, ada sendok atau pengaduk lainnya, ada spatula, ada pisang, ada pisau maksudnya, ada piring, ada box kotak untuk kemasan dan ada ulekan yang pastinya karena kita bakal menggeprek si pisang tersebut. Tapi ulekan yang digunakan itu bukan ulekan kayu, bukan ulekan batu atau enggak yang kayak dari bahan gitu. Tapi ulekan yang kita gunakan biasanya ulekan yang dari kayu karena kan teksturnya tuh yang nggak keras-keras banget, jadi dengan kayu pun sudah cukup bisa membuat si pisang geprek ini. Nah, untuk pembuatannya sendiri sebenarnya sama halnya dengan pembuatan pisang crispy pada umumnya, yaitu pertama-tama tuh kita buka dulu pisangnya, kita kupasin dulu pisang. Nah, kita bersihin pokoknya pisangnya itu, terus kita sisihkan dulu, kemudian kita buat adonan. Nah, yang pertama kali kita buat itu adonan basah, yaitu kita campurinnya itu seluruh tepung gitu kan. Tadi kita ada tepung terigu itu yang lebih banyak gitu. Tepung beras, tepung sama tepung maizena itu kayak cuma buat penambah aja sih. Kemudian kita taruh penyedap rasa,
terus kita taruhin air, terus sama satu lagi margarin biar nambah rasa gurihnya gitu dan adonan itu lebih kayak gimana ya, lebih bagus gitu. Terus kita aduk tuh dari bahan-bahan tersebut. Nah, kan jadi adonan basah tuh. Nah, abis udah jadi adonan basah, kita siapkan juga di nampan atau di apapun atau di wadah itu tepung roti atau tepung panir. Terus kemudian kita masukkan nih si pisang tadi yang udah kita siapin ke dalam adonan basah. Kita balurin tuh sampai rata si pisangnya ini sama adonan. Kemudian kita masukkan ke dalam si pisang ke dalam si tepung rotinya ini. Udah kan, udah itu terus kita selesain sampai seluruhnya, terus kita pisahin dulu, terus kita panasi minyak dengan api yang sangat kecil karena supaya benar-benar crispy gitu, nggak gosong, nggak cepet gosong, jadi yang kayak bener-bener. Oh iya, tadi di adonan kan kita tambahin eh, penyedap rasa sama gula, tapi gulanya tuh nggak terlalu banyak karena sudah manis di pisangnya, ini tuh kayaknya menambah cita rasa aja gitu. Nah, kemudian kita goreng pisang nih yang udah tadi kita masukin atau enggak kita lumurin dengan itu. Kita taruhnya itu pelan-pelan dan benar-benar di api yang sedang dan goreng kurang lebih sampai warnanya itu berubah jadi coklat keemasan gitu. Nah, kalau misalkan udah, kita tunggu dulu minyaknya jadi tiris, benar-benar nggak ada minyaknya gitu. Nah, itu kan benar-benar masih crispy banget tuh, masih kriuk banget. Nah, kita masukin ke ulekan yang kayak boleh satu-satu untuk biar bagus gitu. Tapi kan kalau namanya jualan tuh nggak bisa kan satu-satu. Jadi kita harus kayak punya trik sih biar secepat mungkin biar pelanggan tuh nggak nunggu. Jadi kita geprek pakai ulekan gitu. Nah, sebenarnya gepreknya tuh nggak terlalu kuat yang bener-bener sampai lembek banget, tapi kayak cuma digeprek aja gitu. Cuman kayak dari teksturnya agak-agak berisi menjadi kayak lebih tipis gitu. Jadi lebih tipis karena geprekan itu. Jadi rasa kriuknya itu dicampur dengan si lembutnya si pisang seperti itu. Kemudian ini saya sajikan kurang lebih estimasi biaya atau laba. Jadi untuk biaya atau laba ini sebenarnya banyak, ada tiga. Ada biaya investasi, ada biaya variabel, ada biaya tetap sama ada biaya variabel. Nah, untuk biaya investasi dulu. Jadi di sini kan saya akan memakai berjualan tuh menggunakan stand gitu, kayak di stand gitu dan beserta atributnya itu dengan harga saya rincikan kurang lebih 1 juta. Kemudian ada kompor untuk kita membuat, kan kita nggak mungkin pakai kompor gas ya, walaupun dengan api kecil, tapi kan untuk kompor gas itu tidak memungkinkan untuk berjualan. Jadi saya beli kompor Semawar itu harganya 100.000 kurang lebih beserta tabung gasnya 150. Kemudian saya beli wajan besar karena untuk memudahkan produksi lebih banyak agar pelanggan itu tidak menunggu gitu. Nah, kemudian ada peralatan tambahan lainnya. Ini untuk jaga-jaga gitu, kayak bener-bener urgent banget peralatan-peralatannya kayak wadah atau yang harus beli gitu. Itu kurang lebih 300. Jadi total untuk biayanya itu 650.000 kan. Nah, saya tambahin dengan tadi asisten atribut sebesar 1 juta. Jadi total untuk investasi ini yaitu kurang lebih 1.650.000. Nah, kemudian untuk biaya tetap. Jadi ada biaya tetap gitu, kayak kita tuh harus nyicil berapa sih untuk ngembaliin si harga investasinya gitu, untuk biaya investasi. Jadi kan tadi saya ada stand dengan harga 1 juta. Nah, untuk penyusutannya itu berarti 36 bulan itu kurang lebih itu 3 tahunan. Jadi itu 1/36 dikali 1 juta. Jadi itu 1 bulan itu saya harus menyisihkan uang tetap seharga 28.000. Kemudian ada penyusutan peralatan masak. Itu dikali per 2 tahun. Dimana tadi kan 650. Jadi 1/24 kali 650. Jadi 1 bulan itu saya harus menyisihkan untuk biaya tetap dari peralatan masak ini 27.000. Nah, jadi total biaya tetap per bulan yang harus saya keluarkan itu sebesar 55.000. Nah, selanjutnya tuh ada biaya variabel yang saya sebut biaya variabel itu masuk ke dalam biaya kayak kebutuhan sehari-hari yang harus dikeluarkan. Nah, itu kan ada pisang nih. Pisang itu kan harganya 5.000 per kilo. Nah, saya tuh butuh 10 kilo dalam sehari. Misalkan itu jadi 50.000 totalnya. Nah, tepung terigu itu 11.000 per kilo. Jadi butuh cuma 1 kilo 11.000. Tepung roti ini banyak karena menambah lebih crispy. Itu butuhnya lebih banyak. 8.000 per kilo di mana saya butuh
kilo itu 16.000 totalnya. Terus tepung maizena itu bener-bener sedikit, ini tuh bisa kondisional ke depannya gitu. Itu tuh 8.000 per pieces satu box kecil gitu. Itu harganya 8.000. Terus kemudian ada tepung beras yang kecil. Itu ukurannya saya kurang tahu. Pokoknya per piecesnya itu 7.000 kalau nggak salah. Terus sama minyak. Minyak ini butuh 2 liter per hari, sebenarnya bisa masih kondisional. Itu 13.000 kan per liter. Jadi untuk 2 liter itu 26.000. Terus selanjutnya itu ada gula pasir, itu 12.000 per kilogram. Hanya dipakai itu kurang lebih setengah kilo aja, yaitu 6.000. Kemudian margarin 7.000 itu per piecesnya kan. Terus penyedap rasa ini 2.000, itu kayak udah kondisional banget gitu. Terus aneka topping nih, biasanya topping yang saya gunain itu yang sudah lazim orang-orang kenal itu kayak keju, coklat, meses, kacang, terus karamel, susu kayak gitu yang bener-bener udah itu paling yang kayak udah familiar banget itu kayak bener-bener hits banget matcha gitu-gitu kan. Yang kayak keju sih menurut saya yang lebih ini. Kemudian ada kemasan box nih. Jadi itu nanti dibungkus per box gitu. Jadi boxnya itu kurang lebih satu boxnya itu 500 dan saya butuh 50 box karena perharinya itu 50 kan. Itu kurang lebih 25.000. Nah, untuk biaya lainnya itu untuk biaya kebutuhan tambahan itu saya hargakan 20.000. Jadi total keseluruhan untuk biaya hariannya itu kurang lebih 228.000. Nah, ini kan per hari ya. Jadi saya hitung per bulan. Nah, saya kali 30 jadi totalnya itu 6.840.000. Nah, ini adalah biaya keuntungan. Jadi, biaya keuntungan itu dihitung dalam penerimaan per bulan, karena kan kita nggak mungkin ngitung per hari itu untuk biaya keuntungan gitu. Jadi, tadi kan, saya mengestimasi untuk menjualnya 50 box per hari gitu. Nah, saya hargakan satu boxnya itu 10.000. Jadi, 50 box dikali 10.000 dikali 30.000 itu kurang lebih hasilnya 15 juta. Jadi 15 juta per satu bulan. Nah, saya kurang nih untuk pengeluarannya. Untuk pengeluaran biaya tetap kan tadi 55.000 untuk biaya investasi gitu. Nah, untuk biaya variabel itu kan kurang lebih satu bulan itu 6.840.000 dan selalu tambahkan biaya lain-lain karena ini tuh untuk kebutuhan mendadak atau kebutuhan lainnya itu kurang lebih 100.000. Jadi total untuk pengeluarannya itu 6.995.000. Nah, tadi kan penghasilan untuk per bulannya itu kurang lebih 15 juta, jadi tinggal kurangin aja sama 6.995.000. Jadi total untuk keuntungan bersihnya itu 8.005.000 per bulan. Betul. Jadi lumayan kan menjanjikan banget gitu. Walaupun ini tuh merupakan ide yang sederhana. Nah, setelah kita bahas masalah estimasi harga, kita bahas mengenai analisis SWOT-nya itu. Jadi, strength, dari kita bisa analisis dari strength-nya. Kenapa itu kenapa apa aja sih gitu kan. Nah, sebenarnya dari strength-nya itu kayak bisa merupakan bahan atau bahan bakunya itu mudah didapat, harga dari produknya itu terjangkau, terus tidak perlu modal besar nih untuk kita buat ini sebenarnya kan. Tadi cuman di bawah sekitaran berapa 3 sampai 4 juta, kayaknya 3 juta juga kurang. Terus ada weakness ini tuh kayak produk olahan ini tuh kan olahan basah ya, jadi kan tidak bisa disimpan lama gitu, jadi kita harus mempunyai apa estimasi, bener-bener estimasi untuk memproduksinya gitu. Nah, terus opportunity-nya itu ini tuh disukai gitu sama kalangan. Nah, yang terakhir itu trade, itu banyak pesaing dan kan semakin banyak kita buat inovasi, maka orang-orang tuh kan apalagi ngeliat warung kita rame. Jadi semakin banyak tuh yang kayak niru-niru gitu sama. Jadi akhirnya kita tuh gimana caranya harus lebih memperbaiki produksi kita gitu. Nah, biasanya selain itu juga ada konsumen yang tidak tetap gitu. Jadi ya tidak tetap itu karena dipengaruhi beberapa faktor. Jadi mereka udah bosen atau mereka pengen cari alternatif makanan lain kayak gitu. Oke, jadi ini masuk ke slide terakhir. Jadi saya ucapkan makasih banget buat kalian yang udah nyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga ada inspirasi dari yang didapat dari video ini. Dan saya mengucapkan terima kasih
kepada teman-teman yang udah ngedukung atau enggak teman-teman yang udah support saya. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata atau kurang kurang berkenan di hati yang kalian tonton video saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.